karena target utamanya ini Piala Dunia. Dan keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Publik menangis, begini pernyataan resmi Shin Tae-yong usai mengetahui dirinya dipecat dari pelatih timnas Indonesia. Begini faktanya. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima. Ya. Benuanya Eropa, negaranya ini siap Belanda. Untuk pengumuman secara resmi tentang pemberhentian pelatih kepala STY Shin Tae-yong yang sudah berakhir. Ada alasan apa Shin Tae-yong dipecat? Karena kalau kita bicara soal progres dan macam-macam, indikatornya jelas. Ya kan, peringkat FIFA Indonesia naik, Indonesia masih bertahan di putaran ketiga. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Shin Tae-yong. Dan untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Jadi memang menurut saya diberhentikannya Shin Tae-yong ini merupakan hak PSSI, tapi momentumnya kurang tepat. Publik menangis, begini pernyataan resmi Shin Tae-yong usai mengetahui dirinya dipecat dari pelatih timnas Indonesia. Sebut nama Erick Thohir dan ranking FIFA timnas Indonesia. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Erick Thohir tegaskan keputusan memecat Shin Tae-yong untuk kemajuan timnas Indonesia. Begini jawaban jujur Shin Tae-yong setelah dipecat PSSI. PSSI resmi mengumumkan pemberhentian Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia pada konferensi pers, Senin, 6 Januari 2025. Keputusan ini dilakukan setelah evaluasi mendalam atas performa tim, meskipun pelatih asal Korea Selatan tersebut telah memimpin skuad Garuda selama 5 tahun terakhir. Keputusan ini menimbulkan banyak spekulasi, termasuk rumor bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ditekan oleh pihak tertentu untuk memecat Shin Tae-yong. Namun, Erick dengan tegas membantah semua tudingan tersebut. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan ini bukan hasil tekanan pihak luar, seperti mafia sepak bola atau jajaran Exco PSSI, melainkan keputusan kolektif demi kemajuan timnas Indonesia. Saya rasa semua isu itu tidak benar. Saya bukan tipe pemimpin yang bisa ditekan. Keputusan ini murni untuk memperbaiki sepak bola nasional, ujar Erick dalam konferensi pers. Menurut Erick, PSSI terus berkomitmen untuk membangun sistem yang lebih baik, termasuk menghadirkan pelatih yang mampu membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Respons Shin Tae-yong, terima keputusan dengan lapang dada. Shin Tae-yong, meskipun diberhentikan, tetap menunjukkan sikap profesional. Dalam konferensi pers tersebut, anggota Exco PSSI, Sumarji, menyampaikan bahwa pelatih asal Korea Selatan ini menerima keputusan tersebut tanpa ada protes. Coach Shin sangat menghormati keputusan ini. Dia mengucapkan terima kasih kepada PSSI atas kepercayaan yang telah diberikan selama hampir 5 tahun terakhir, kata Sumarji. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga memberikan pesan menyentuh kepada para pendukung timnas Indonesia. Pesannya, semoga timnas Indonesia bisa terus berjuang dan lolos ke Piala Dunia 2026, tambah Sumarji. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Kira-kira apa pesan yang ingin kalian sampaikan kepada Shin Tae-yong? Dan apakah keputusan PSSI mengganti pelatih di tengah jalan adalah keputusan tepat? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman.
Shin Tae-yong diketahui telah memberikan kontribusi besar dalam pembinaan tim nasional, termasuk memperbaiki performa skuad muda. Selama masa kepemimpinannya, ia membantu meningkatkan peringkat timnas Indonesia di FIFA dan membangun fondasi untuk masa depan sepak bola nasional. Setelah pemberhentian ini, perhatian publik kini tertuju pada siapa yang akan menggantikan Shin Tae-yong. Erick Thohir mengungkapkan bahwa pengumuman resmi mengenai pelatih baru akan dilakukan pada 12 Januari 2025. Salah satu nama yang santer disebut adalah Patrick Kluivert, mantan pemain dan pelatih asal Belanda, yang dianggap memiliki kemampuan untuk melanjutkan transformasi timnas Indonesia. Calon pelatih baru ini diharapkan dapat membawa filosofi baru dan memberikan dampak besar bagi timnas, kata Erick. Pergantian pelatih ini merupakan bagian dari rencana besar PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Selain fokus pada liga domestik, PSSI juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas dalam menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bukan hanya soal mengganti pelatih. Kami ingin menciptakan ekosistem sepak bola yang lebih profesional dan berdaya saing tinggi, ungkap Erick. Meskipun pemberhentian Shin Tae-yong menimbulkan beragam reaksi, harapan besar kini tertuju pada pelatih baru yang akan membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Dengan fondasi yang sudah dibangun, PSSI optimistis langkah ini adalah bagian dari perjalanan menuju prestasi yang lebih gemilang di kancah internasional. Lebih lanjut, kepada Shin Tae-yong, terima kasih telah mengabdi dengan sepenuh hati untuk timnas Indonesia. Anda telah memberikan fondasi kuat bagi masa depan sepak bola kita, dari meningkatkan peringkat FIFA hingga membangun generasi muda yang lebih tangguh. Jangan pernah menyerah untuk terus menyebarkan semangat sepak bola dimanapun Anda berada. Garuda akan selalu terbang tinggi dengan semangat yang Anda tanamkan. Untuk Erick Thohir dan PSSI, kami percaya setiap keputusan memiliki tujuan besar. Tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju sukses. Jika pergantian ini benar demi kebaikan bersama, tunjukkan hasil nyata. Tiket Piala Dunia 2026 adalah harga mati, dan harapan seluruh rakyat Indonesia ada di pundak Anda. Kalimat Pemangkas ***. Shin Tae-yong adalah bagian dari sejarah besar sepak bola Indonesia. Kini saatnya kita bersatu mendukung pelatih baru, demi mengubah mimpi menjadi kenyataan. Pesan khusus untuk Shin Tae-yong. Coach Shin, Anda adalah pahlawan di hati kami. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk timnas Indonesia. Semoga sukses dalam perjalanan Anda berikutnya. Apakah keputusan tepat? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi jika ini adalah langkah menuju transformasi besar, seluruh rakyat Indonesia akan mendukung sepenuh hati. Fokus utama tetap, Garuda menuju Piala Dunia. Mari terbang tinggi, Garuda! Shin Tae-yong resmi dipecat PSSI. Sampaikan pesan menyentuh untuk timnas Indonesia. Begini isi pesan Shin Tae-yong kepada publik tanah air. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang telah membesut timnas Indonesia selama 5 tahun terakhir, resmi diberhentikan oleh PSSI. Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 6 Januari 2025. Dalam kesempatan itu, anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Sumarji, menyampaikan bahwa Shin Tae-yong menerima keputusan ini dengan lapang dada tanpa adanya protes. Pemberhentian Shin Tae-yong. PSSI menyatakan bahwa pemberhentian Shin Tae-yong adalah bagian dari rencana mereka untuk membawa perubahan pada masa depan timnas Indonesia. Meski begitu, pelatih berpengalaman ini tetap menunjukkan sikap profesional. Ia mengucapkan terima kasih kepada PSSI atas kepercayaan yang diberikan selama 5 tahun terakhir dan berharap timnas Indonesia dapat mencapai kesuksesan di masa mendatang, termasuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kontribusi besar untuk sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Di bawah asuhannya, timnas berhasil mencetak sejumlah sejarah, seperti lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk pertama kalinya. Selain itu, ia juga membawa timnas U23 mencapai semifinal Piala Asia U23, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Pesan perpisahan Shin Tae-yong. Dalam pesan terakhirnya, Shin Tae-yong berharap agar timnas Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing di kancah internasional.
Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Mudah-mudahan timnas Indonesia dapat terus maju dan sukses, termasuk lolos ke Piala Dunia mendatang, ujar Shin. Dengan berakhirnya era Sintayong, PSSI dikabarkan akan mengumumkan pelatih baru pada 12 Januari 2025. Salah satu kandidat kuat yang disebut-sebut adalah Patrick Kluivert, mantan pemain dan pelatih asal Belanda. Perjalanan Sintayong bersama timnas Indonesia mungkin telah usai, tetapi kontribusinya akan selalu dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah sepak bola tanah air. Lebih lanjut, situasi pemberhentian Sintayong oleh PSSI mencerminkan dinamika dalam manajemen sepak bola Indonesia yang kerap kali menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, Sintayong adalah pelatih yang memiliki kontribusi besar dengan membawa timnas Indonesia mencatatkan berbagai sejarah baru, seperti lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan pencapaian lainnya di level Asia. Keberhasilannya ini menjadi tonggak penting yang menunjukkan potensi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Namun, di sisi lain, keputusan PSSI untuk mengganti pelatih juga dapat dilihat sebagai langkah strategis. Mungkin mereka merasa perlunya pendekatan baru atau strategi yang berbeda untuk membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Akan tetapi, pemberhentian ini seharusnya diiringi dengan rencana yang jelas dan transparansi kepada publik, agar tidak menimbulkan spekulasi negatif. Pesan Sintayong yang tetap mendukung timnas menunjukkan sikap profesionalisme yang patut diapresiasi. Namun, keputusan ini juga memberi tantangan besar bagi PSSI. Publik tentu akan mengamati bagaimana pelatih baru mampu melanjutkan atau bahkan melebihi pencapaian Sintayong. Jika tidak, keputusan ini justru dapat menjadi bumerang bagi PSSI. Sebagai penggemar sepak bola, kita perlu berharap agar langkah ini benar-benar membawa kebaikan bagi sepak bola nasional. Konsistensi, perencanaan jangka panjang, dan manajemen yang baik menjadi kunci agar momentum perkembangan sepak bola Indonesia tidak terhenti di tengah jalan. Untuk Sintayong yang terhormat, perjalanan Anda bersama timnas Indonesia telah meninggalkan jejak yang mendalam. Dalam 5 tahun terakhir, Anda tidak hanya menjadi pelatih, tetapi juga inspirasi bagi sepak bola Indonesia. Anda membawa perubahan besar, membangun fondasi yang kuat, dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level internasional. Meskipun perjalanan ini berakhir lebih cepat dari yang diharapkan, pencapaian Anda akan selalu dikenang. Keberhasilan membawa timnas ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan pencapaian di level Asia adalah bukti dedikasi dan kerja keras Anda. Ingatlah bahwa setiap akhir adalah awal dari perjalanan baru. Dunia sepak bola masih membutuhkan keahlian, pengalaman, dan semangat Anda. Tidak peduli di mana langkah Anda selanjutnya, teruslah berpegang pada prinsip yang telah membawa Anda ke puncak. Terima kasih telah menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Percayalah, warisan Anda di sini akan terus hidup, dan kami, penggemar sepak bola, akan selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Anda. Tetaplah kuat dan terus berkarya. Salam hormat, para pencinta sepak bola Indonesia. Media Korea soroti isu pemecatan Sintayong dan kebiasaan buruk PSSI. Media Korea Selatan turut menyoroti rumor pemecatan Sintayong, pelatih timnas Indonesia, yang semakin menguat. Hal ini mencuat setelah timnas Indonesia gagal mencapai semifinal Piala AFF 2024. Isu ini semakin memanas ketika media Italia, Tuttosport, melaporkan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah mencari pelatih baru dari Eropa untuk memimpin timnas Indonesia dengan target lolos ke Piala Dunia 2026. Media Korea Selatan, Sports Chosun, menyoroti rumor tersebut dan menyebut bahwa kebiasaan buruk PSSI kembali terungkap. Mereka mengkritik kecenderungan PSSI yang sering mengguncang posisi Sintayong, meskipun pelatih asal Korea Selatan ini membawa banyak kemajuan untuk timnas Indonesia. Sintayong sebelumnya memperpanjang kontraknya hingga 2027 setelah sukses membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2024. Namun, kegagalan di Piala AFF 2024 memunculkan kritik terhadap strateginya, terutama karena fokusnya pada pemain muda. Sports Chosun juga menyoroti peringkat FIFA Timnas Indonesia yang naik signifikan dari posisi 173 ke 127 di bawah kepemimpinan Sintayong. Meski demikian, isu pemecatan tetap berkembang liar. Mereka mengaitkan rumor ini dengan pertemuan Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, yang diduga membahas masa depan Sintayong. Meski belum ada keputusan resmi dari PSSI,
Rumor ini telah memicu reaksi keras, baik dari penggemar maupun media internasional. Kebiasaan mengganti pelatih secara tiba-tiba disebut dapat menghambat perkembangan timnas Indonesia, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana skuad Garuda berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada babak ketiga. Meski Sintayong mendapat dukungan besar dari publik, hasil di turnamen regional seperti Piala AFF masih menjadi sorotan utama yang memengaruhi posisinya. Kemenangan besar atas Arab Saudi mungkin mengesankan, tetapi hasil di ASEAN tetap menjadi tolok ukur penting bagi PSSI, tulis Sports Chosun. Isu ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi PSSI dalam memprioritaskan perkembangan jangka panjang atau tuntutan hasil instan untuk memuaskan penggemar dan target organisasi. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan dinamika kompleks antara ekspektasi publik, hasil yang diraih, dan kebijakan Federasi Sepak Bola, PSSI. Sintayong telah memberikan sejumlah pencapaian signifikan, seperti membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan mencetak kemenangan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, kegagalan di ASEAN Cup 2024, terutama hasil imbang melawan Laos, memicu kekecewaan besar karena turnamen ini memiliki nilai emosional bagi penggemar sepak bola Indonesia. Di sisi lain, PSSI berada di bawah tekanan besar untuk mencapai target ambisius, seperti lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan mencari pelatih baru mungkin mencerminkan upaya mempercepat kemajuan, meskipun langkah ini berisiko mengganggu stabilitas proyek jangka panjang. Kritik dari media Korea Selatan terhadap PSSI menunjukkan pandangan eksternal bahwa ada kebiasaan kurang stabil dalam pengambilan keputusan. Penggunaan pemain muda di ASEAN Cup 2024 adalah langkah strategis untuk regenerasi, meski hasilnya belum maksimal. PSSI perlu konsisten mendukung proyek yang sudah berjalan hingga selesai, kecuali ada alasan yang sangat mendasar untuk melakukan perubahan. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, dengan fokus pada pembangunan tim, bukan sekadar reaksi emosional terhadap hasil turnamen tertentu. Dalam situasi ini, PSSI perlu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan timnas secara berkelanjutan, sementara Sintayong harus terus menunjukkan komitmen dan hasil yang membuktikan kapasitasnya. Komunikasi yang lebih baik dan kolaborasi antara semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan. Sintayong, perjalanan Anda bersama timnas Indonesia adalah bukti dedikasi dan kerja keras yang tidak ternilai. Anda telah memberikan harapan baru dan membawa perubahan besar dalam cara tim ini bermain, baik di tingkat Asia maupun internasional. Setiap kemenangan yang diraih, setiap gol yang tercipta, dan setiap langkah maju yang Anda pimpin adalah bukti dari komitmen Anda terhadap sepak bola Indonesia. Memang, tidak semua langkah mudah, dan kritik adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Namun, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk menunjukkan karakter sejati dan kemampuan Anda sebagai seorang pemimpin. Anda tidak hanya membangun tim untuk hari ini, tetapi juga meletakkan fondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia. Jangan biarkan tekanan meredupkan visi besar Anda. Tetap percaya pada proses yang telah Anda jalani, dan ingat bahwa banyak yang mendukung dan mengapresiasi apa yang telah Anda lakukan. Pemain muda yang Anda bimbing adalah warisan yang tak ternilai, dan mereka akan menjadi bukti nyata dari keberhasilan kerja keras Anda. Teruslah melangkah dengan keyakinan dan keberanian. Indonesia percaya pada Anda, dan kesuksesan sejati akan datang bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini, jutaan hati mendukung setiap langkah Anda. Sintayong resmi diberhentikan, Erick Thohir ungkap dinamika sejak kekalahan dari Cina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan keputusan resmi PSSI untuk memberhentikan Sintayong dari posisi pelatih timnas Indonesia. Erick menyatakan bahwa dinamika mengenai masa depan Shin sudah mulai terasa sejak kekalahan timnas Indonesia dari Cina pada Oktober 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar PSSI di Jakarta. Erick menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari evaluasi panjang atas perjalanan timnas selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan timnas dan awal dinamika. Kekalahan timnas Indonesia dari Cina dengan skor 1-2 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 disebut sebagai titik awal permasalahan. Saat itu, Sintayong dianggap melakukan eksperimen strategi dengan mengabaikan pemain-pemain kunci. Langkah ini memicu kritik karena dianggap meremehkan laga penting. Kami memahami bahwa keputusan mengganti pelatih adalah hal besar.
Namun, dinamika ini sudah kami rasakan sejak pertandingan melawan Cina. Setelah evaluasi mendalam, kami yakin ini adalah keputusan terbaik, ujar Erik. Alasan pergantian pelatih. Erik menambahkan bahwa pergantian pelatih bukan keputusan tergesa-gesa. Menurutnya, PSSI telah mempertimbangkan semua risiko dan memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan perubahan. Kami masih punya waktu sekitar 2,5 bulan untuk persiapan. Memang ada risiko, tapi lebih baik mengambil keputusan sekarang daripada terlambat. Kami butuh pelatih yang mampu memberikan energi baru, baik dari sisi strategi, komunikasi, maupun kepemimpinan, jelas Erik. Pengganti Shin Tae-yong. PSSI saat ini sedang mewawancarai 3 kandidat pelatih baru untuk Timnas Indonesia. Pengumuman pelatih baru dijadwalkan pada 12 Januari 2025. Erik memastikan bahwa keputusan ini diambil demi kebaikan tim secara keseluruhan, terutama untuk menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami terus mengevaluasi semua pertandingan, termasuk laga melawan Cina. Tim ini punya target besar, jadi sekecil apapun kekurangan harus segera diperbaiki, tutup Erik. Dengan keputusan ini, perjalanan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia resmi berakhir. Perhatian kini tertuju pada siapa yang akan menggantikan peran penting tersebut dan bagaimana Timnas Indonesia melangkah ke depannya. Lebih lanjut, keputusan PSSI untuk memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam menjaga konsistensi performa tim nasional. Di satu sisi, langkah ini terlihat sebagai respons atas kekalahan dari Cina yang memunculkan kritik terhadap strategi dan pemilihan pemain Shin. Di sisi lain, pergantian pelatih menjelang pertandingan penting menghadirkan risiko tersendiri, terutama dalam hal adaptasi pelatih baru terhadap tim. Keputusan ini tampaknya didasarkan pada evaluasi menyeluruh, dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia untuk persiapan. Meski pergantian pelatih sering menjadi bagian dari dinamika sepak bola, perlu diakui bahwa perubahan ini memerlukan manajemen risiko yang matang. Penting bagi PSSI untuk memastikan transisi ini berjalan lancar agar tim dapat tetap fokus pada target besar mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, dinamika yang terjadi menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik antara federasi dan pelatih untuk mencegah ketegangan serupa di masa mendatang. Langkah ini bisa menjadi peluang untuk membawa energi baru ke dalam tim, tetapi harus diiringi dengan perencanaan yang matang agar perubahan ini menghasilkan dampak positif. Keputusan ini mungkin terasa berat bagi para penggemar sepak bola dan Timnas Indonesia, tetapi setiap perubahan membawa peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Dalam dunia olahraga, tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju sukses. Kekalahan, dinamika, dan pergantian adalah momen untuk refleksi dan perbaikan. Jangan pernah menyerah pada mimpi besar, seperti membawa Timnas Indonesia bersinar di kancah internasional. Setiap perjalanan hebat selalu diiringi oleh ujian, dan bagaimana kita meresponsnya yang akan menentukan hasil akhir. Saat ini adalah waktu untuk bangkit, belajar dari kesalahan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan berikutnya dengan semangat baru. Percayalah, dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari semua pihak, Timnas Indonesia bisa mencapai hal-hal luar biasa. Kegagalan hari ini adalah langkah kecil menuju kemenangan besar di masa depan. Mari tetap mendukung, karena perjuangan Timnas adalah perjuangan kita semua. Erik Thohir pastikan pelatih baru Timnas Indonesia berasal dari Belanda. Ini detailnya. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, telah memastikan bahwa pelatih baru Timnas Indonesia akan berasal dari Belanda. Pelatih yang sudah memiliki rekam jejak mentereng ini akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun lagi. Pelatihnya dari Eropa, tepatnya Belanda. Dia punya rekam jejak yang bagus, ujar Erik kepada media saat ditemui di Jakarta pada Senin, 6 Januari 2025. Kontrak hingga 4 tahun, siapa kandidat terkuatnya? Erik menjelaskan bahwa pelatih anyar ini akan diberi kontrak awal selama 2 tahun. Jika kinerjanya memenuhi ekspektasi PSSI, maka kontrak tersebut bisa diperpanjang hingga 4 tahun. Kontraknya 2 tahun, dengan opsi 2 tahun tambahan, kata Erik, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Presiden Inter Milan. Lebih lanjut, Erik mengungkapkan bahwa ada 3 kandidat pelatih yang telah melalui proses wawancara oleh PSSI. Salah satu kandidat tersebut adalah Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang kini telah beralih profesi menjadi pelatih. Dengan pengalaman yang dimiliki Kluivert, ia menjadi calon kuat untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong. Namun,
Pengumuman resmi mengenai siapa yang akan menjadi nakhoda baru skuad Garuda baru akan dilakukan pada Minggu, 12 Januari 2025. Calon pelatih dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari 2025, malam WIB, tambah Erik. Momen pemecatan Shin Tae-yong dan kontribusinya. Keputusan PSSI untuk memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia sempat menimbulkan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu telah membawa sejumlah prestasi bagi timnas Indonesia, termasuk berhasil membawa skuad Garuda melaju hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Erik menjelaskan bahwa pemecatan tersebut dilakukan setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap performa tim dan pelatih. Dinamikanya sudah ada sejak pertandingan melawan Tiongkok. Ini adalah langkah strategis untuk masa depan timnas, ujarnya. Ekspektasi terhadap pelatih baru. Publik kini menaruh harapan besar pada pelatih baru yang akan datang. Dengan rekam jejak internasionalnya, pelatih asal Belanda ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dan membawa timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Patrick Kluivert, sebagai salah satu kandidat kuat, dikenal memiliki pengalaman sebagai pemain dan pelatih di berbagai level sepak bola Eropa. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan strategi baru untuk meningkatkan performa skuad Garuda. Jadwal pengumuman resmi. Untuk para penggemar sepak bola tanah air, pengumuman resmi terkait pelatih baru timnas Indonesia akan dilakukan pada Minggu, 12 Januari 2025, sore waktu Indonesia Barat. Kehadiran pelatih ini menjadi momen penting untuk menentukan langkah baru timnas Indonesia di masa depan, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi turnamen internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arah baru timnas Indonesia. Dengan transisi ini, PSSI berharap dapat menciptakan era baru bagi timnas Indonesia. Pelatih baru diharapkan mampu melanjutkan fondasi yang telah dibangun oleh Shin Tae-yong, sambil membawa inovasi yang dapat meningkatkan daya saing tim di level global. Apakah Patrick Kluivert akan resmi menjadi pelatih baru timnas Indonesia? Semua akan terjawab pada 12 Januari 2025. Lebih lanjut, keputusan PSSI mengganti pelatih timnas Indonesia mencerminkan langkah berani yang diambil untuk menghadapi tantangan baru di dunia sepak bola. Pemecatan Shin Tae-yong mungkin mengejutkan banyak pihak, mengingat kontribusi signifikan yang telah diberikannya. Namun, ini juga menunjukkan bahwa organisasi menginginkan perubahan untuk meningkatkan performa tim di level internasional. Pilihan pelatih asal Belanda, seperti yang diisyaratkan oleh Erick Thohir, menunjukkan arah baru yang lebih modern dalam pendekatan sepak bola Indonesia. Belanda dikenal dengan filosofi sepak bola yang berbasis taktik menyerang dan pengembangan pemain muda. Jika Patrick Kluivert benar menjadi pelatih baru, pengalaman dan pengaruhnya diharapkan mampu membawa strategi yang lebih efektif untuk timnas. Selain itu, transisi ini menjadi peluang bagi PSSI untuk memperkuat fondasi jangka panjang, terutama menjelang turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih baru diharapkan tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga membangun kerangka tim yang lebih solid untuk masa depan. Namun, tantangan besar menanti. Ekspektasi publik terhadap pelatih baru akan sangat tinggi, terutama setelah perjalanan emosional bersama Shin Tae-yong. Diperlukan waktu dan konsistensi untuk membuktikan bahwa keputusan ini tepat. Dengan strategi yang terencana dan dukungan penuh dari semua pihak, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh di kancah internasional. Situasi ini adalah babak baru bagi sepak bola Indonesia, dan kesuksesannya akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pelatih, pemain, dan manajemen. Pernyataan Justin Hubner terkait rumor pemecatan Shin Tae-yong, tolong jangan tanya saya lagi. Rumor mengenai pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia semakin menguat setelah anggota Komite Eksekutif PSSI, Chairul Anwar, memberikan pernyataan yang terkesan menjadi salam perpisahan untuk pelatih asal Korea Selatan tersebut. Isu ini langsung memicu perhatian publik dan menimbulkan berbagai reaksi dari pemain, penggemar, hingga pengamat sepak bola. Di tengah polemik tersebut, Justin Hubner, salah satu pemain timnas Indonesia, memberikan tanggapannya. Lewat unggahan di media sosial pribadinya, Justin menampilkan foto dirinya bersama rekan-rekan tim, termasuk Shin Tae-yong. Dalam keterangan unggahannya, Justin meminta agar publik menghormati privasinya dan tidak mengajukan pertanyaan terkait isu tersebut.
Tolong jangan tanya saya apapun lagi soal ini karena saya tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi, tulis Justin Hubner dalam unggahannya pada Minggu, 5 Januari 2025. Kedekatan dengan Shin Tae-yong. Sejak awal proses naturalisasinya, Justin Hubner memang dikenal memiliki hubungan yang erat dengan Shin Tae-yong. Di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan itu, Justin menjadi salah satu pemain kunci yang diandalkan dalam berbagai kompetisi besar. Bersama Shin Tae-yong, timnas Indonesia berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia, semifinal Piala Asia U23, hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin menilai bahwa Shin Tae-yong telah membawa perubahan besar pada skuad Garuda. Saya tidak melihat alasan apapun kenapa kami harus mengganti pelatih kepala, ungkapnya. Pernyataan ini menunjukkan keyakinannya terhadap kepemimpinan Shin Tae-yong yang dinilai mampu membawa timnas Indonesia bersaing di tingkat internasional. Seruan untuk tetap fokus. Justin juga mengimbau semua pihak untuk tidak terlalu larut dalam spekulasi terkait pemecatan Shin Tae-yong. Menurutnya, fokus utama tim saat ini adalah mempersiapkan diri menuju Piala Dunia 2026. Mari kita fokus untuk bisa lolos ke Piala Dunia, ujarnya dengan penuh semangat. Di sisi lain, rumor pemecatan Shin Tae-yong menuai tanggapan beragam dari publik. Sebagian besar pendukung timnas Indonesia menyayangkan kabar ini, mengingat kontribusi besar Shin dalam membangun mentalitas dan strategi permainan tim. Namun, ada juga pihak yang mendukung pergantian pelatih, menganggap langkah ini sebagai solusi untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Catatan perjalanan Shin Tae-yong. Sejak pertama kali ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong membawa banyak perubahan dalam sistem pelatihan, disiplin, dan gaya bermain tim. Di bawah asuhannya, Indonesia berhasil meraih hasil positif di berbagai turnamen, termasuk membawa timnas U19 ke tahap kompetitif meskipun batal tampil di Piala Dunia U20 akibat pembatalan status tuan rumah. Namun, kegagalan timnas di Piala AFF 2024 menjadi salah satu pemicu munculnya rumor pemecatan. PSSI dianggap mempertimbangkan evaluasi menyeluruh atas kepemimpinan Shin Tae-yong demi masa depan tim. Reaksi dari publik. Di media sosial, para pendukung timnas Indonesia ramai menyuarakan pendapatnya. Banyak yang mengapresiasi pernyataan Justin Hubner yang menunjukkan dukungan untuk pelatihnya. Beberapa netizen berharap agar PSSI tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Seorang pengguna Twitter menulis, Shin Tae-yong sudah membawa perubahan besar. Berikan dia kesempatan untuk menyelesaikan misinya. Namun, ada juga yang berkomentar, PSSI punya hak penuh untuk mengevaluasi pelatih. Kalau memang harus ada perubahan, yaitu demi kebaikan tim. Hingga saat ini, PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait masa depan Shin Tae-yong. Sementara itu, dukungan dari pemain seperti Justin Hubner diharapkan bisa menjadi sinyal positif untuk menjaga stabilitas tim. Dengan fokus utama pada kualifikasi Piala Dunia 2026, publik berharap polemik ini segera mereda dan timnas Indonesia bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya. Lebih lanjut, pro Shin Tae-yong dipertahankan. Shin Tae-yong telah membangun fondasi yang kuat untuk timnas Indonesia. Pendekatan modern dalam pelatihan dan strateginya membawa perubahan signifikan, terutama dalam meningkatkan kedisiplinan dan mentalitas pemain. Dukungan dari pemain, seperti yang ditunjukkan oleh Justin Hubner, menunjukkan bahwa Shin berhasil menciptakan hubungan yang harmonis di dalam tim. Selain itu, Shin sudah menyiapkan rencana jangka panjang, termasuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengganti pelatih di tengah jalan bisa mengganggu konsistensi dan memengaruhi persiapan tim. Kontra Shin Tae-yong dipertahankan. Namun, ekspektasi tinggi publik seringkali menjadi tantangan besar. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 menjadi alasan utama kritik terhadap kepemimpinan Shin. Banyak pihak berharap hasil instan, khususnya di turnamen regional. PSSI mungkin melihat pergantian pelatih sebagai langkah untuk menyegarkan tim dan memberikan sudut pandang baru, terutama jika target jangka pendek dianggap lebih penting. Tantangan bagi PSSI. Keputusan PSSI dalam situasi ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas tim. Jika Shin Tae-yong diberhentikan, pelatih pengganti harus mampu melanjutkan program yang sudah berjalan, bukan memulai dari awal. Sebaliknya, jika Shin dipertahankan, PSSI harus mendukung sepenuhnya rencana strategisnya, termasuk menghadapi kritik publik dengan transparansi. Pendapat pribadi. Melihat rekam jejak Shin Tae-yong, kontribusinya untuk timnas Indonesia tidak bisa diabaikan. Namun, evaluasi menyeluruh tetap diperlukan.
Fokus utama seharusnya bukan hanya pada hasil turnamen jangka pendek, tetapi juga pengembangan pemain muda dan pencapaian target besar seperti lolos ke Piala Dunia. Memberikan kesempatan kepada Shin untuk melanjutkan pekerjaannya, dengan dukungan penuh dari PSSI, tampaknya menjadi langkah yang paling masuk akal untuk saat ini. Motivasi untuk tetap semangat dan fokus pada masa depan. Setiap tantangan dalam hidup, termasuk dalam dunia sepak bola, adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan pernah biarkan kegagalan atau kritik menghentikan langkahmu. Ingat, perjalanan menuju kesuksesan bukanlah tentang seberapa cepat kamu mencapainya, tetapi tentang bagaimana kamu tetap konsisten, belajar dari kesalahan, dan terus maju. Timnas Indonesia adalah cerminan semangat juang kita sebagai bangsa. Meski terkadang kita menghadapi rintangan, kerja keras dan tekad yang kuat akan membawa kita pada hasil yang diimpikan. Fokus pada tujuan besar, seperti membawa nama Indonesia ke pentas dunia. Setiap pemain, pelatih, dan pendukung memiliki peran penting dalam mewujudkan impian ini. Seperti kata pepatah, hasil besar memerlukan proses panjang. Jangan menyerah di tengah jalan, karena kerja keras yang kamu tanam hari ini akan menjadi buah manis di masa depan. Mari kita tetap bersatu, mendukung, dan percaya bahwa masa depan cerah akan datang untuk sepak bola Indonesia. Ayo bangkit, Garuda! Terus terbang tinggi menuju puncak dunia.